Halo, selamat pagi pemirsa. Hai, selamat pagi Bayu, apa kabarnya pagi hari Baik ini? baby, selamat pagi. Tentunya semangatnya karena pagi hari ini adalah weekend, minggu Betul sekali. pagi, cerah, dan tentunya kita akan menyapa pemirsa di rumah karena kami Betul hadir sekali. kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, polisi menemukan titik terang penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat setelah memeriksa 2 anggota keluarga lainnya. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Bibi Kristami, inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awal informasi pada pagi hari ini. Ada sebuah bus terguling usai menabrak minibus yang menyalip dari jalur kiri di ruas tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat. Akibat kejadian itu 5 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalur tol Cipali kilometer 189, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu siang. Bus yang menuju Jakarta menabrak sebuah minibus, kemudian terguling dan terseret sejauh beberapa meter. Akibat kecelakaan ini, 5 penumpang minibus terluka usai terbentur badan kendaraan yang ringsek. 5 korban sempat mengalami trauma, sementara puluhan penumpang bus tujuan Jakarta sempat terlantar di lokasi kejadian. Usai kejadian ini, polisi langsung gelar olah TKP dan memeriksa 2 sopir terlibat kecelakaan. Karena di depan ada kendaraan lain, sehingga banting ke arah kanan, akhirnya terkena mobil bis. Ini mobil bis pun banting juga ke kanan, sehingga kedua kendaraan itu masuk ke row yang ada di tengah jalan tol. Ya, pemirsa, seorang lansia tewas tertabrak kereta api di palang pintu perlintasan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tubuh korban hancur setelah terseret kereta api Mutiara Selatan sejauh 15 meter. Warga desa Tanjung Mekar, Kecamatan Jamanis, Tasikmalaya, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jenazah lansia di rel kereta api. Korban tertabrak kereta api dan terseret sejauh 15 meter. Menurut masinis dan warga setempat, sebelum meninggal dunia, korban sengaja berlari ke arah kereta api yang melintas dan langsung tengkurap di atas rel. Peristiwa terjadi Sabtu pagi saat kondisi di lokasi sepi. Katanya kejadiannya tadi ketemper oleh Mutiara Selatan dari arah Surabaya menuju Bandung. Itu jam berapa? Jam setengah 6. Oke, ya. Tadi korban lagi ngapain katanya? Katanya korban dari bawah lari langsung ke atas. Pas ada kereta. Pas ada kereta. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi jenazah korban karena sudah tidak utuh. Kemudian jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Sementara itu pemirsa, tebing setinggi puluhan meter di Kapanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidul longsor dan menimpa 4 rumah warga Sabtu dini hari. 2 warga dilaporkan tertimbun material longsor. Pasca diguyur hujan deras, tebing setinggi puluhan meter di Padukuhan Blembem, Kelurahan Cadirejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, longsor. Longsoran tebing menimpa 4 rumah yang ada di bawahnya. 3 rumah warga tertimbun material dan 1 rumah warga mengalami rusak berat. Tim gabungan dan relawan berusaha menyingkirkan material tanah dan bangunan yang hancur. Menurut warga, longsor terjadi sekitar pukul 2 dini hari. 2 warga atas nama Karni, 55 tahun, dan orang tuanya, Karso Ijoyo, 95 tahun, hingga saat ini belum ditemukan. Diketahui saat kejadian, hujan deras tengah melanda kawasan tersebut. Tiba-tiba, longsoran terjadi yang menyebabkan kedua korban tidak dapat melarikan diri karena sedang tertidur. Tahu-tahunya jam 2 itu pintu sudah tidak bisa dibuka, menyelamatkan diri sudah tidak bisa. Jadi yang 3 itu bisa menyelamatkan diri, tapi yang 2 itu 1 orang tua yang umurnya sudah 95, yang 1 sekitar 55. Yang umur 95 nama siapa, Pak? Bu Karso Ijoyo. Karso Wijaya. Kalau yang 55? 55 Ibu Karni. Petugas masih melakukan proses pencarian dengan cara manual. Pencarian kedua korban difokuskan di sekitar lokasi kejadian. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan.
Ya, pemirsa, akibat akses jalan utama terputus, warga Tanjung Jabung Timur Jambi menggotong sepeda motor di jalan yang rusak parah. Dan aksi ini viral di media sosial. Rekaman video amatir sejumlah warga membawa sepeda motor dengan tandu menggunakan besi batangan yang melintasi jalan rusak ini viral di media sosial. Akses jalan yang berada di Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Tanjung Jabung Timur Jambi, merupakan daerah perbatasan Jambi, Palembang, putus dan membuat aktivitas warga terganggu. Jalan rusak ini akibat tingginya curah hujan dan meluapnya air sungai Batanghari. Di lokasi hampir tiap tahun lah terjadi kejadian yang sama, gambut di sana, gambut mungkin agak dalam. Jadi walaupun kita melakukan gotong royong dengan menggunakan alat, dengan menggunakan batang-batang kayu kelapa, tetap karena kondisi tanah, tekstur tanah yang kurang mendukung, jadi setiap terjadi genangan, banjir pasti putus jalan. Warga berharap pemerintah daerah setempat segera memperbaiki jalanan rusak ini agar aktivitas warga kembali lancar. Dari Tanjung Jabung Timur Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kita beralih ke informasi dari Sumatera Utara. Ini ada hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah selama sepekan ini, membuat jalan penghubung antar dua desa di Kabupaten Tapanuli Tengah ambles sedalam 6 meter. Nah, pemirsa, akibatnya aktivitas warga menjadi terganggu. Amblesnya jalan yang menghubungkan Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri dengan Aik Botar, Kecamatan Tuka, disebabkan pondasi jalan tergerus lantaran curah hujan yang cukup tinggi mengguyur selama sepekan. Selain amblas, kondisi aspal di badan jalan pun mulai retak. Jalan ambles sepanjang 25 meter ini membuat warga dua desa kesulitan mengangkut hasil pertanian mereka untuk dijual ke pasar ibu kota kecamatan. Pasalnya, jalan ini merupakan jalur utama yang dilalui warga untuk beraktivitas. Jalan yang ambles ini sepanjang 25 meter dari ujung tanah sampai ke situ sepanjang 25 meter. Penyebab terjadinya keamblasan jalan Desa Pagaran sini yaitu karena beberapa hari ini atau bisa dibilang 1 minggu terjadi hujan yang sangat deras dan terus-menerus, Pak. Herianto juga menyebut pihaknya kini tengah mengupayakan perbaikan sementara secara swadaya agar masyarakat kembali bisa melaluinya. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda seluruh wilayah di Makassar sejak beberapa hari lalu membuat ratusan rumah warga terendam banjir. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, banjir juga menggenangi rumah ibadah. Banjir setinggi 2 meter merendam ratusan rumah warga di Jalan Ujung Bori Raya Blok 8, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Buruknya drainase ditambah debit air yang besar membuat air banjir tak dapat mengalir dan menggenangi permukiman warga. Warga keluhkan kondisi serupa yang hampir terjadi setiap tahunnya jika musim hujan tiba. Tim SAR BPBD Kota Makassar langsung mengevakuasi sejumlah warga. Namun ada yang memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka dan diberikan makanan nasi bungkus oleh petugas. Berdasarkan data BPBD Kota Makassar, setidaknya ada 100 lebih rumah warga yang terendam banjir. Petugas mengevakuasi warga ke masjid terdekat sambil menunggu air surut. Beberapa warga lainnya juga memilih mengungsi di rumah keluarganya yang tidak terendam banjir. Setidaknya ada sekitar ratusan jiwa yang mengungsi dan saat ini membutuhkan bantuan seperti obat-obatan, pakaian, dan makanan siap saji. Rumah kami perkirakan kurang lebih 100 rumah yang terdampak banjir di sekitar wilayah Blok 8 ini. Terus air ini sampai di mana saja, Pak? Air ini sudah sampai mencapai hampir 2 meter sekarang ini. Warga berharap adanya langkah konkret dari pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi banjir yang setiap tahunnya terjadi. Intensitas hujan tinggi juga membuat permukiman warga di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terendam banjir. Selain jalan desa, banjir merendam permukiman penduduk dengan ketinggian air mulai dari 20 hingga 50 cm. Bahkan fasilitas rumah ibadah seperti musola dan masjid juga ikut terdampak, akibatnya aktivitas warga terganggu. Banjir terjadi karena meluapnya Sungai Rejoso setelah tak mampu menahan debit air kiriman dari wilayah lebih tinggi seperti Gunung Brobo, wilayah kabupaten setempat.
Eci dari Kalipang meluap ke dusun Gambiran, Mas. Lumpurnya bandel, Mas. Entah dari mana yang longsor ini lumpurnya kok. Baru ini, Mas, lumpurnya besar, Mas. Tinggi lumpurnya, Mas. Warga berharap kepada pemerintah agar segera melakukan normalisasi Sungai Rejoso sebagai penyebab banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan pelajar SMA di Tapanuli Selatan tega menganiaya seorang nenek di pinggir jalan. Aksi yang viral di media sosial ini membuat netizen geram dan berharap pelaku segera ditangkap. Viral di media sosial, rombongan pelajar yang diduga pulang sekolah ini menganiaya seorang nenek di pinggir jalan di Jalan Lintas Panompuan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Seorang pelajar tega menendang tubuh seorang nenek hingga jatuh. Ya, pemirsa, aksi ini membuat netizen geram dan berharap pelaku cepat ditangkap. Sementara asal sekolah dan identitas para pelajar hingga kini belum diketahui. Seorang pelajar SMK menjadi korban geng motor di kawasan Kota Baru Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kejadian itu viral di media sosial. Video amatir merekam aksi sekelompok geng motor menganiaya seorang pelajar SMK di kawasan Kota Baru Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kejadian ini terjadi pada 13 November lalu. Korban yang masih di bawah umur menderita luka senjata tajam sepanjang 15 cm. Polisi bergerak dan menangkap 16 anggota geng motor yang masih remaja. Orang yang terlibat pada saat kejadian tersebut, di mana 16 orang ini semua merupakan anak yang umurnya masih di bawah 18 tahun, sehingga pada saat ini sudah kami titipkan kembali untuk dilakukan pembinaan kepada keluarga masing-masing anak. Polisi menyita senjata tajam dari pelaku sebagai barang bukti. Hingga kini, aktor utama penganiayaan masih melarikan diri. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, murid salah satu sekolah dasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu berundung salah satu teman sekelasnya. Jangan kemana-mana, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.